Fahim 129 dan rekan-rekan saya Rotalina Majalin dengan NIM 126, Saya Gina Meliani dengan NIM 130. saya Safi Kamila Rabani dengan NIM 127, Saya Silva Latifah dengan NIM 128. saya Mega Suristawati dengan NIM 131. Saya Ivan Hairan dengan NIM 022152. Kami akan melakukan sampling di area X-Farm belakang Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Ikuti kami mencari keanekaragaman fauna di sekitar kita. Yuk. Pisces merupakan kelompok akuatik yang bernapas dengan insang, juga termasuk anggota vertebrata. Alat gerak utamanya adalah sirip, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan hidrostatis. Pisces dikategorikan sebagai poliokelotron karena suhu tubuhnya tidak konstan dan dipengaruhi oleh suhu lingkungan perairan. Keanekaragaman Pisces juga sangat tinggi, mencerminkan adaptasi yang luas terhadap berbagai habitat perairan. Gastropoda adalah hewan invertebrata kelas moluska. Mereka bergerak menggunakan kaki otot berbentuk pipi di bagian bawah tubuh, yang sering disebut kaki perut. Gastropoda memiliki tubuh asimetris, biasanya dilindungi oleh cangkang spiral. Amfibia merupakan hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam, yaitu air dan darat. Sebagian besar amfibia mempunyai anggota gerak seperti tungkai dan jari-jari. Insekta merupakan kelas hewan invertebrata berdarah dingin yang dapat hidup di lingkungan bersuhu ekstrim. Hewan anggota kelas ini dapat hidup di tempat kering karena tubuhnya dilapisi oleh kitin. Kebanyakan hewan dari kelas ini memiliki kemampuan untuk terbang. Insekta biasanya ditemukan di air tawar, tanah lumpur, parasit, pada berbagai tanaman maupun hewan lainnya. Arachnida adalah salah satu kelas dalam film Arthropoda yang mencangkup berbagai jenis hewan, seperti laba-laba, kalajengking, caplak, tungau, dan kutu. Tubuh hewan dalam kelas ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu kepala dada yang dikenal sebagai cephalothorax dan perut yang disebut sebagai abdomen. Sebagian besar laba-laba adalah hewan predator, seringkali menggunakan racun atau capit tajam untuk menangkap dan membunuh mangsanya. Area X-Farm Fabio terdiri dari rerumputan, kebun, ilalang, pepohonan perdu tinggi, kolam terbengkalai, dan selokan. Area X-Farm Fabio beriklim tropis dengan suhu sekitar 30 derajat Celcius. Kupu-kupu, kumbang, dan kadal dapat dijumpai dalam jumlah banyak pada area tersebut. Sebelum sampling, kami melakukan survei lokasi untuk memahami kondisi lingkungan area sampling. Survei ini membantu menentukan metode sampling serta alat dan bahan yang diperlukan. Berdasarkan survei, kami memilih metode net-based sampling karena lokasi terdiri dari vegetasi lebat, semak, pohon tinggi, serta area lembab seperti kolam dan selokan dekat sawah. Metode net-based sampling menggunakan jaring untuk menangkap hewan di habitat seperti rawa atau hutan. Jaring digerakkan perlahan ke arah target dan diangkat cepat. Hewan yang tertangkap dimasukkan ke kantong plastik bersih untuk mempermudah transportasi dan isolasi sebelum proses preservasi. Hewan yang diperoleh setelah sampling kemudian dipreservasi untuk dibuat koleksi awetan basah dan kering. Langkah pertama yaitu memasukkan hewan ke dalam killing bottle berisi cairan kloroform untuk membunuh hewan. Langkah kedua yaitu menyuntikkan formalin pada abdomen bagian samping, kanan dan kiri dengan posisi jarum ke atas dalam bagian tubuh hewan dan toraks bagian atas. Setelah itu untuk serangga bersayap rapuh seperti kupu-kupu dan capung yang sudah dimatikan dengan memencet bagian toraks dengan kertas papilot yang digunakan sebagai wadah spesimen setelah ditangkap. Dilakukan mounting menggunakan media gabus yang disusun miring untuk mempermudah penggunaannya. Serangga yang dimounting diletakkan di antara dua potongan gabus dengan posisi kedua sayap direntangkan lalu dilapisi kertas papilot dan dipin dengan jarum pentul. Baru kemudian disemprot alkohol dan diangin-anginkan. Label cukup diletakkan pada gabus tempat spesimen disemprot alkohol.
Untuk spesimen seperti katak, kodok setelah disuntik formalin, diberi label spesimen yang diikat pada salah satu bagian tubuh hewan, lalu dimasukkan ke dalam wadah tertutup, lalu diberi alkohol 70% hingga hewan terendam. Kertas yang digunakan untuk membuat label adalah kertas kalkir. Ordo Cypriniformes ditemukan sebanyak satu famili, yaitu Cyprinidae. Spesies yang ditemukan adalah Osteochilus vittatus, sebanyak satu ekor yang ditemukan pada aliran air di dekat eksperm belakang Fakultas Biologi. Ikan nilem atau Osteochilus vittatus memiliki bentuk tubuh memanjang dan sedikit pipih. Ciri khasnya adalah sisiknya yang mengkilat dan ukurannya yang cukup besar. Tubuhnya berwarna keperakan dengan garis-garis gelap memanjang di sepanjang tubuh. Sirip-siripnya umumnya berwarna merah atau kecoklatan. Ikan ini memiliki ukuran yang cukup bervariasi, namun pada umumnya spesimen dewasa mencapai panjang sekitar 20-30 cm. Ikan nilem cenderung tumpul dengan mata yang terletak di sisi samping kepala, mulutnya terletak di bagian bawah kepala dan dilengkapi dengan gigi-gigi kecil. Pada spesies Oryctes rhinoceros dan Gymnopleurus turmi termasuk ke dalam famili Scarabaeidae, yaitu tubuh berwarna hitam, memiliki kepala yang lebar. Pada bagian tungkai terdapat rambut-rambut halus yang kecil serta pada bagian elytra terdapat lubang-lubang kecil yang beraturan. Ordo Coleoptera ditemukan sebanyak dua famili, yaitu Scarabaeidae dan Chrysomelidae. Spesies Ordo Coleoptera yang pertama yaitu famili Scarabaeidae. Yang ditemukan adalah Oryctes rhinoceros sebanyak satu ekor. Spesies ini ditemukan menempel di batang pohon. Serangga ini berperan sebagai hama. Baik larva maupun dewasa, hampir semua famili Scarabaeidae bersifat sebagai predator dan sedikit pemakan tanaman perkebunan. Oryctes rhinoceros memiliki kepala tercabut yang dilengkapi dengan tanduk atau cula kecil yang mencuat. Kepala kumbang ini keras dan dilengkapi dengan rahang kuat berwarna hitam. Kumbang ini memiliki tipe kepala prognathus. Antena kumbang ini terdiri dari beberapa segmen, dengan segmen pertama hingga ujung berwarna hitam. Jenis antenanya adalah lamelet. Baik larva maupun imago, kumbang ini memiliki tipe mulut menggigit mengunyah. Sayap kumbang ini berwarna hitam mengkilap atau coklat tua, dengan sayap depan berupa seludang dan sayap belakang berbentuk seperti selaput. Spesies ini memiliki tungkai beruas, yang biasanya berujung pada 2 hingga 5 ruas kecil yang disebut tarsi, serta dilengkapi dengan cakar. Kumbang ini memiliki tipe tungkai kursorial. Gymnopleurus turmi memiliki ukuran tubuh relatif kecil dengan panjang berkisar antara 8-12 mm, berbentuk oval dan kompak. Warna dasar tubuhnya didominasi warna hitam. Kepala kumbang ini berbentuk bulat dengan mandibula kuat yang membantu mereka menggali dan memotong materi organik. Pasang antena tipe lamelar yang khas pada Scarabaeidae dengan ujung berbentuk kipas yang dapat membuka dan menutup untuk mendeteksi feromon dan aroma kotoran. Bagian dada toraks berbentuk kuat dan kompak, dilengkapi kaki depan yang memiliki gerigi dan struktur khusus untuk menggali tanah dengan efisien. Sedangkan spesies Ordo Coleoptera yang kedua yaitu famili Chrysomelidae yaitu Chrysochus auratus. Spesies ini ditemukan pada ilalang. Spesies ini merupakan serangga kecil dengan panjang tubuh 8-12 mm. Yang paling mencolok adalah warna tubuhnya yang bercahaya emas metalik cerah. Kepala relatif kecil dengan antena berwarna serupa dengan tubuhnya, tersusun rapi di bagian depan kepala. Pronotum atau bagian punggung dada berbentuk hampir bulat atau sedikit melebar, dengan permukaan yang sama mengkilat berwarna emas. Sayap penutup elytra memiliki tekstur halus dan mengkilap. Penampilan warna emas yang cerah dengan sedikit variasi warna perunggu. Kaki berwarna serupa dengan tubuh, dengan tungkai yang proporsional dan kuat, memungkinkan pergerakan yang lincah di antara daun tanaman inangnya. Ordo Lepidoptera ditemukan sebanyak 2 famili, yaitu Erebidae dan Nymphalidae. Spesies yang ditemukan adalah Asota caricae sebanyak 1 ekor. Asota caricae memiliki tubuh berwarna kuning dengan bintik hitam dan memiliki sayap sebanyak 1 pasang.
Sayap atas Asota caricae berwarna coklat bergaris putih, dan sayap bawah Asota caricae berwarna kuning dengan banyak bintik hitam di tengah. Asota caricae juga memiliki sepasang antena panjang dan mata yang menonjol berwarna hitam pada kepalanya. Umumnya, Asota caricae memiliki sayap dengan panjang sekitar 59 mm. Karakteristik Asota caricae yang paling khusus adalah adanya bintik putih pada sayap atasnya yang berada di tengah dan berjumlah 1 pasang. Ordo Arane ditemukan sebanyak 1 famili, yaitu Celticidae. Spesies yang ditemukan adalah Hyllus diarti sebanyak 1 ekor. Spesies ini ditemukan pada semak-semak. Hyllus diarti memiliki panjang tubuh sebesar 17,5 mm. Ciri khas lainnya mencakup cephalothorax yang lebar dengan 2 berkas rambut di bagian depan. Lalu memiliki chelicera dengan 1 gigi yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Pada betina epigen yang memiliki 2 bukaan kopulasi berbentuk bulat, saku posterior lateral yang lebar, serta spermateka yang lebih besar di bagian depan dan menyempit di bagian belakang. Penglihatan dari Hyllus diarti sangat tajam, lalu tubuhnya ditutupi bulu putih yang cenderung kehitaman. Ordo Stylamotophora ditemukan sebanyak 1 famili, yaitu Achatinidae. Spesies yang ditemukan adalah Achatina fulica sebanyak 1 ekor. Tubuh bekicot terdiri dari struktur cangkang dan tubuh yang lunak. Cangkang bekicot umumnya berbentuk menyerupai tabung kerucut berbentuk spiral berwarna coklat dan memiliki bercak berwarna gelap. Cangkang ini terdiri atas 3 bagian, yaitu apex berbentuk kerucut pada puncaknya, bagian sumbu kerucut atau columella, dan gelung paling besar atau body whorl. Bekicot tidak mempunyai tulang belakang atau bertubuh lunak yang terlindung oleh cangkang dan dapat bersembunyi di dalamnya pada waktu tertentu. Tubuh bekicot terdiri dari bagian kepala yang disebut caput dan perut yang disebut badan memiliki anus dari saluran pencernaannya. Kepala bekicot terbagi 2, yaitu tentakel dan mulut. Pada mulut bekicot terdapat celah mulut dan gigi-gigi halus yang disebut radula, digunakan sebagai alat mulut pemakan daun tanaman. Bekicot ini juga memiliki lubang genital di sisi kanan bagian bawah kepala yang disebut sebagai muara organ genitalia yang berdekatan dengan fotoreseptor sebagai tempat keluarnya penis. Pada bagian gastropodus atau kaki perut berbentuk lebar, pipih, dan sangat rapat dan berfungsi sebagai alat gerak yang mengandung kelenjar yang menghasilkan lendir. Berdasarkan karakter morfologi, maka bekicot jenis ini dapat diklasifikasikan dalam famili Achatinidae, genus Achatina, dan tergolong dalam spesies Achatina fulica. Ordo Anura ditemukan sebanyak 2 famili, yaitu famili Buffonidae dan famili Ranidae. Famili Buffonidae memiliki ciri khas berupa tubuh dilapisi oleh kulit yang kasar, dilengkapi dengan nodul atau bintil di seluruh tubuh, dan alur yang membedakan setiap spesies. Spesies dari famili Buffonidae yang ditemukan adalah Buffomelanostictus, yaitu sebanyak 1 ekor. Ketika kami mencari klasifikasi dari spesies ini, pada laman itis.gov tertera bahwa Buffomelanostictus adalah nama yang invalid. Nama yang valid adalah Dutaprinus melanostictus. Pada laman GBIF tertera bahwa Buffomelanostictus merupakan sinonim dari Dutaprinus melanostictus. Spesies ini memiliki ciri khas berupa garis hitam keras dari moncong di atas mata sampai gendang telinga. Garis tersebut disebut dengan gigir di atas kepala, keras menonjol yang terhubung mulai dari atas moncong melewati atas, depan, dan belakang mata, hingga di atas timpani. Gigir biasanya berwarna hitam. Selain itu, spesies ini memiliki punggung berwarna coklat muda dengan alur berwarna gelap, tekstur kulitnya kasar dengan bintil-bintil hitam kecil yang tersebar secara tak beraturan di seluruh tubuh, serta tungkainya tidak memiliki selaput renang dengan ujung jari berkuku. Ketika dilakukan sampling, spesies ini ditemukan di semak-semak. Phalangan nigricornis adalah serangga dari ordo Optoptera yang memiliki tubuh dengan panjang sekitar 40-46 mm, dilengkapi dengan sepasang antena, tubuh yang memanjang dan berwarna hijau kecoklatan. Phalangan nigricornis memiliki ciri khas berupa warna tubuh hijau kecoklatan, paha yang berwarna coklat, serta betis kemerahan atau ungu. Serangga ini dikenal sebagai hama pemakan daun dan juga predator bagi beberapa jenis hewan lainnya. Phalangan nigricornis termasuk hama daun yang penting karena
memiliki kemampuan untuk menyerang berbagai jenis inang. Serangga ini seringkali memakan tumbuhan dan dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman. Falanga nigricornis ditemukan pada daun. Beberapa jenis tumbuhan seperti Manat ultissima yang sering menjadi inangnya. Famili dari Falanga ini adalah Acrididae yang biasanya mempunyai ciri khas seperti antenanya yang pendek. Ordo Odonata yang ditemukan sebanyak satu famili yaitu Libellulidae. Spesies yang ditemukan adalah Anisoptera sp sebanyak 1 ekor. Tubuh famili Libellulidae warnanya terang dengan panjang sekitar 37-68 mm. Waktu pagi hingga sore adalah waktu famili Libellulidae dapat ditemukan dan dilihat di habitat terbuka. Famili Libellulidae dapat terbang dan hinggap di semak-semak pada saat cuacanya panas. Anisoptera sp adalah sejenis capung yang dapat terbang karena memiliki sepasang sayap dan bentuk tubuhnya memanjang. Mata menonjol, mulut pengunyah, dan antena pendek juga dapat ditemukan dalam tubuh Anisoptera sp. Mulut Anisoptera sp mempunyai tonjolan-tonjolan seperti gigi pada bagian bibir bawah. Familia Nymphalidae ditandai dengan kaki depan yang berukuran kecil atau mengecil serta antena yang memiliki 2 lekukan pada sisi bawahnya. Spesies dari familia Nymphalidae yang ditemukan adalah Hippolymus bolina. Hippolymus bolina memiliki ciri morfologi yang mencolok, terutama perbedaan pola pada sayap antara individu jantan dan betina yang dikenal sebagai dimorfisme seksual. Pada kupu-kupu jantan, bagian atas sayap depan berwarna hitam dengan pola putih di dekat ujung dan tengah sayap. Pola serupa berupa bulatan putih juga terlihat di bagian atas sayap belakang, yang akan tampak memantulkan warna kebiruan saat terkena sinar matahari. Secara umum, kupu-kupu betina memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan kupu-kupu jantan. Ordo Anura ditemukan sebanyak 2 famili. Salah satunya Chalcorana chalconota dari famili Ranidae yang ditemukan di semak-semak sekitar aliran air di X-Farm belakang Fakultas Biologi. Chalcorana chalconota memiliki tubuh yang relatif ramping dengan ukuran sedang. Kulit bagian punggungnya umumnya licin, namun bisa juga ditemukan bintil-bintil kasar. Ciri khasnya adalah garis putih yang memanjang di sepanjang bibir, sehingga sering disebut juga white-lipped frog. Warna tubuhnya bervariasi, mulai dari abu-abu kehijauan hingga coklat kekuningan. Kaki belakang katak ini panjang dan ramping, dilengkapi selaput renang yang sempurna hingga ujung kaki. Timpanum pada spesies ini terlihat jelas dan berwarna coklat tua. Ukuran tubuh jantan dewasa berkisar antara 30-40 mm, sedangkan betina bisa mencapai 45-65 mm.